Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Perancangan Arsitektur pada Perusahaan Logistik, lebih tepatnya JNT Express, menggunakan framework TOGAF. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Gary Islami Gunawan, yang kedua ada saya sendiri, Firly Malkosya Anwar, yang ketiga ada Muhammad Ridwan Usmana, dan yang terakhir ada Mahligai Setiawati. Nah, di sini saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Yang pertama ada peran penting sistem informasi, yang kedua ada tantangan JNT Express, dan yang ketiga itu ada solusi yang diperlukan. Baik, berikutnya ada tujuan dan manfaatnya. Untuk tujuan, yang pertama ada menyusun rancangan arsitektur JNT dengan TOGAF. Yang kedua ada manfaat. Nah, manfaat di sini terbagi menjadi teoritis dan praktis. Untuk teoritis, manfaatnya itu sebagai referensi akademis, yang untuk manfaat praktis yaitu sebagai panduan bisnis logistik untuk TI yang efisien dan adaptif. Baik, di sini ada rumusan masalahnya. Rumusan masalah untuk yang pertama itu bagaimana merancang arsitektur JNT dengan TOGAF. Yang kedua, komponen arsitektur yang dipertimbangkan. Dan yang ketiga, bagaimana roadmap implementasi arsitektur. Baik, di sini ada metode penelitiannya. Nah, di sini kami mengambil jenisnya yaitu kualitatif deskriptif. Untuk objeknya yaitu sistem TI dan arsitektur JNT. Dan untuk analisisnya kami menggunakan TOGAF EDM 9 fase. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Giri. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini ada primary limari fase. Yang pertama ada prinsip-prinsip dasarnya tentang intubasi, skalabilitas, keamanan, dan efisiensi biaya dengan warning loop, pengiriman, tracing, dan sistem interval. Pada tahap awal ini, perusahaan menetapkan prinsip-prinsip dasar arsitektur seperti interoperabilitas, skalabilitas, efisiensi biaya, dan keamanan informasi. Selain itu, disusun ruang lingkup arsitektur mencakup. Di sini ada pengiriman, tracing, dan sistem internal. Tim arsitektur perusahaan dibentuk untuk melibatkan dan dari Departemen Bisnis dan Teknologi. Next. Dan di sini ada bisnis arsitektur. Visinya yaitu sistem logistik cerdas dan terintegrasi dengan fokus AI, LOT, dan real-time tracing. Nah, bisnis arsitektur sendiri menggambarkan bagaimana proses bisnis utama JNT berjalan dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Proses utama yang dianalisis mencakup satu, penerimaan order, pengiriman pelanggan, mengisi, dan detail pengiriman melalui aplikasi web. Kedua, penjadwalan dan alokasi kurir, yaitu sistem secara otomatis menetapkan kurir berdasarkan lokasi dan ketersediaan. Dan ketiga, pengambilan dan pengiriman barang, yaitu kurir mengambil barang dan dari pelanggan dan mengantarnya ke tujuan. Dan yang keempat yaitu pelacakan dan perbaruan status. Status pengiriman diperbarui secara otomatis di sistem. Dan terakhir ada layanan pelanggan dan penanganan komplain, yaitu sistem membantu mencatat dan menindaklanjuti keluhan pelanggan. Melalui sistem value chains ditemukan bahwa sebagian besar keterlambatan disebabkan oleh alokasi manual kurir dan kurangnya visibilitas dalam proses tracing internal. Oleh karena itu, arsitektur baru dirancang untuk mendukung optimatisasi proses visibilisasi end-to-end. Guna memahami interaksi antar sistem,
pemangku kepentingan utama. Berikut adalah sebagai rangkaian use case-nya. Next. Di sini ada arsitektur Envision-nya ya, yang di sini ada itunya. Pada pas ini dirumuskan visi dan misi dan saran-saran strategis arsitektur perusahaan. Dan di sini ada eh, ada use case diagramnya. Yang pertama ada customer nge-tracking si shipment kepada JNT, dan ada customer ke create shipment order ke JNT system. Di sini ada kurir yaitu mengupdate delivery status, dan di sini ada admin yang memanage shipment dan manage user dan akses kurir. Next. Dan di sini akan dibacakan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Usmana dengan NIM 19248165. Sebelumnya slide sebelumnya Pir. Sebelumnya. Nah, oke. Terkait informasi sistem arsitektur. Pada tahap ini arsitektur sistem informasi dibagi menjadi dua, yaitu arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Arsitektur data yaitu seluruh data pengiriman, pelanggan, transaksi, kurir, dan histori pelacakan dikumpulkan dalam satu sistem terintegrasi. Database terpusat ini mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan analisis prediktif untuk memprediksi keterlambatan. Selanjutnya yaitu arsitektur aplikasi. Beberapa aplikasi yang dirancang antara lain front web dan mobile apps digunakan untuk pelanggan membuat order dan melacak paket. Mobile apps kurir digunakan untuk kurir menerima tugas dan memperbarui status pengiriman. Admin dashboard untuk memantau performa pengiriman, manajemen user, dan inventory gudang. Lalu delivery management service untuk mengatur rute dan penjadwalan kurir, dan tracking service untuk menyediakan data real time lokasi paket. Next. Baik, selanjutnya itu struktur data dan relasi antar objek dalam sistem dapat digambarkan menggunakan kelas diagram berikut. Berikut merupakan gambar dari kelas diagram. Diagram kelas ini disajikan menggambarkan sistem pengelolaan pengiriman dengan entitas utama dan interaksi antar entitas. Pada keseluruhan, diagram tersebut menunjukkan bagaimana pelanggan membuat pengiriman, kurir menanganinya, dan admin mengelola seluruh proses pengiriman termasuk pengguna dan pengiriman itu sendiri. Next. Baik, selanjutnya itu arsitektur aplikasi JNT Express didesain secara modular agar mendukung pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan. Berikut merupakan gambar dari struktur komponen diagram, yang mana front web and mobile apps adalah antarmuka pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem. Admin dashboard digunakan untuk pengelolaan dan administrasi sistem. Terdapat beberapa layanan servis yang menangani fungsionalitas spesifik. Tracking service untuk melacak pengiriman, delivery management service untuk mengelola proses pengiriman, dan user management service untuk mengelola data pengguna. Semua layanan dan antarmuka ini berinteraksi dengan database sebagai pusat penyimpanan data. Next. Selanjutnya terkait teknologi arsitektur. Arsitektur teknologi dirancang untuk mendukung skalabilitas dan keandalan sistem. Infrastruktur berbasis cloud AWS GCP digunakan untuk menjamin ketersediaan tinggi dan mengurangi beban biaya hardware. Setiap komponen aplikasi didevelop sebagai layanan microservice menggunakan kontainer Docker dan diorkestrasi dengan Kubernetes. Sensor IoT dipasang di kendaraan dan gudang untuk mendukung fleksibilitas operasional dan keamanan. Teknologi VS digunakan untuk pelacakan akurat, sedangkan analitik real-time disediakan melalui integrasi data streaming. Penyebaran aplikasi dilakukan melalui infrastruktur klien dan client service. Diagram berikutnya, next. Berikut merupakan diagram deployment yang menunjukkan konfigurasi fisik dan hubungan antar komponen sistem. Secara singkat, diagram ini menggambarkan bagaimana berbagai bagian dari sebuah sistem dan antarmuka
pengguna klien, baik web browser dan mobile app, sehingga penyimpanan data database server yang saling terhubung dan saling berinteraksi melalui server-server yang berbeda, baik cloud server maupun app server, untuk menjalankan fungsionalitas aplikasi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Mahligai Setiawati. Kepadanya saya persilahkan. Ya baik, untuk di slide selanjutnya saya akan membahas tentang opportunities dan solution. Jadi sebelumnya dari keterangan ini, setelah menganalisis kesenjangan antara sistem saat ini dan sistem diharapkan, ditemukan peluang besar dalam mengintegrasi teknologi AI untuk rute pengiriman dan menggunakan cloud native infrastruktur. Beberapa solusinya itu yang pertama, penggantian sistem lama legacy dengan sistem berbasis layanan SOA. Yang kedua itu penggunaan machine learning untuk prediksi keterlambatan. Yang ketiga, integrasi customer support dengan chatbot otomatis. Dan yang keempat, dashboard performa untuk pemantauan waktu nyala oleh manajer operasional. Selanjutnya di sini ada bagian migration planning. Untuk yang fase pertama tahun 1, digitalisasi proses manual. Fase yang kedua fase 2 tahun kedua itu untuk integrasi cabang dan cloud-nya. Fase ketiga atau tahun ketiga AI dan ekspansi internasional. Dari yang fase tahun 1 itu eh, seperti input pengiriman dan pelacakan barangnya. Terus yang tahun kedua eh, dari integrasi sistem antar cabang dan transisi ke infrastruktur cloud-nya. Yang fase ketiga itu implementasi AI untuk logistik ke ekspansi sistem internasionalnya. Baik, di sini ada implementation governance-nya. Yang pertama adalah ada PMO, Project Management Office. Jadi yang bertugas dia untuk mengelola anggaran, mengawasi tahapan proyek dan mengkoordinasi antar tim. Sedangkan KPI atau kecepatan pengiriman ke perusahaan pelanggan juga disusun untuk memantau keberhasilan implementasi seperti waktu pengiriman rata-rata, kepuasan pelanggan dan ketersediaan sistem. PMO bekerja sama dengan tim arsitektur untuk menyusun panduan teknis, SOP, dan dokumentasi setiap tahap pengembangan. Review arsitektur dilakukan setiap kuartal untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya di sini ada 2 poin dari arsitektur change management. Yang pertama itu ada pendekatan agile dan review berkala. Yang kedua itu ada dashboard monitoring error. Jadi untuk yang pendekatan yang pertama itu, manajemen perubahan dilakukan secara iteratif menggunakan pendekatan agil. Setiap perubahan yang berdampak besar pada arsitektur diperiksa oleh Dewan Arsitektur. Untuk memastikan kobilitas dan keamanan sistem, umpan balik dari pengguna akhir menjadi bagian penting dalam proses ini. Tim IT juga membantu dashboard monitoring untuk mendeteksi error secara real time dan memberikan respon cepat terhadap insiden teknis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk semua rekan-rekan saya. Jadi yang dapat diambil dari hasil penjelasan tadi, yang pertama itu Togo, merupakan solusi arsitektur yang terintegrasi dan scalable. Yang kedua ada efisiensi operasional meningkat. Untuk sarannya yaitu yang pertama ada komitmen manajemen dan SDM kompeten dan evaluasi dan pembaruan rutin. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebih kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.